Shalom, saya akan mempresentasikan tugas ke-18 dari 1 Yohanes pasal kedua ayat ke-28 sampai 1 Yohanes pasal ketiga ayat ketiga. Dari 1 Yohanes 2 ayat 28 sampai 1 Yohanes 3 ayat 3. Saya akan mulai dengan ayat 1 Yohanes 2 ayat 28. Kainun teknia menete en auto. Saya translation secara literal, and now little children abide in him. Jadi menurut saya ada sebuah perubahan dari ayat sebelumnya, dari ayat 27 ke ayat 28 ini berkaitan dengan meno. Menurut saya ini menarik sekali untuk diperdalam, karena di ayat 27 dia menggunakan tense future, sementara di ayat ke-28 ini menggunakan tense present, tense present. Nah, ada perubahan juga yang lain, yaitu berkaitan dengan case-nya. Jadi dari case indikatif di ayat ke-27 menjadi case imperatif di ayat ke-28. Oleh karena itu, menurut saya, ini ada sebuah penegasan fakta yang harus dihidupi oleh Johannine Circle, dalam arti di ayat ke-27 dan 28 ini sangat berhubungan dengan maksud Rasul Yohanes, bertujuan agar supaya Johannine Circle ini bukan hanya peroleh kasih karunia, yaitu adanya pribadi Roh Kudus yang tinggal di dalam mereka, yang saya sebut di sini sebagai kasih karunia yang mereka dapatkan, ya. Akan tetapi berkaitan dengan status tersebut, mereka juga harus menjalani hidup sesuai dengan status tersebut. Jadi mendapatkan kasih karunia, kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita itu sangat penting. Tapi juga sama pentingnya berkaitan dengan menjalani hidup sesuai dengan status tersebut. Yang kalau saya analogikan antara iman dan perbuatan itu sejalan. Seperti itu. Klausa berikutnya adalah hina otan fanerote. Yang saya translationnya, yang saya terjemahkan secara literal, so whenever he appears. Nah, ini menurut saya juga sebuah hal yang bisa menjadi diskusi yang sangat menarik di dalam kelas seharusnya, berkaitan dengan penggunaan tense aorist pasif subjunctif orang ketiga tunggal pada kata fanerote ini, yang kalau saya selidiki, yang saya pelajari, ini berkaitan langsung dengan Tuhan Yesus. Sehingga kalau kata ganti he appears ini, he-nya ini mengacu atau berhubungan langsung dengan Tuhan Yesus. Nah, kenapa yang digunakan case subjunctif? Saya pribadi juga masih merenungkan apa sebenarnya tujuan daripada Rasul Yohanes menggunakan case subjunctif ini, sehingga saya harus memperhatikan kata hotan yang ada di depannya. Kalau saya menerjemahkan itu sebagai when, berarti ada sebuah kepastian berkaitan dengan waktu. Oleh karena itu, karena ini menggunakan case subjunctif, saya lebih bisa menerimanya penerjemahannya sebagai whenever, yang masih mengandung probabilitas. Nah, klausa berikutnya adalah ekomen varesian kaime aiskuntomen ab auto ente parousia auto. Kalau saya terjemahkan secara literal, we have assurance and not put to shame before him at his coming. Nah, menurut saya ini ada sebuah kata yang penting di klausa ini berkaitan dengan kata aiskuntomen. Dan kalau saya lihat secara tensis itu menggunakan pasif subjunctif. Karena ini pasif, berarti ini sesuatu yang kita terima atau terjadi pada kita. Seperti itu dari pihak luar. Saya mengerti pasif dalam konteks klausa ini seperti itu. Oleh karena itu, kata aiskuntomen ini menyatakan ada sesuatu yang terjadi pada hari parousia, pada hari kedatangannya, pada hari kedatangan Tuhan Yesus. Dalam arti, jikalau sesuatu ini tidak kita miliki, maka kita berpotensi mengalami dipermalukan ini. Akan tetapi, jikalau kita melakukan sesuatu atau memiliki sesuatu, maka kita juga memiliki potensi, bukan memiliki potensi,
ya. Tapi ada kondisi di mana kita tidak akan dipermalukan. Oleh karena itu, me aiskuntomen ini dengan tensi subjunctif ini menyatakan ada dua pilihan, ada dua kemungkinan, ada dua probabilitas. Entah kita akan dipermalukan atau entah kita tidak akan beroleh malu. Nah, oleh karena itu kontras dengan kata sebelumnya, menurut saya penerjemahan yang paling tepat berkaitan dengan paresian ini adalah assurance. Ya, we have assurance. Nah, assurance ini yang kalau kita kaitkan dengan ayat-ayat sebelumnya, ini mengacu kepada to krisma yang menei di dalam kita. Jadi karena ada Roh Kudus yang merupakan assurance, sehingga kita beroleh bagian dari apa yang akan terjadi di depan, yaitu kedatangan Tuhan Yesus, maka saya melihat bahwa berkaitan dengan klausa sebelumnya, maka to krisma ini menjadi assurance dalam kehidupan kita berkaitan dengan keselamatan kita yang akan mengalami fulfillment pada hari kedatangannya, di mana kita tidak akan dipermalukan pada saat waktu itu datang. Lanjut ke ayat berikutnya. Ean eidete oti dikaios esti. Saya translation-nya secara literal. If you have known that he is just atau he is righteous, seperti itu. Nah, ini karena menggunakan tense perfect, maka saya menerjemahkannya you have known. Jadi bukan you knew, itu yang mengacu pada aorist, tapi you have known. Ada sebuah pengenalan dari masa lampau yang masih diketahui atau masih berdampak sampai sekarang berkaitan dengan karakter atau kualitas dari Tuhan Yesus, yang adalah di sini dikatakan dikaios, yang saya terjemahkan bisa just, tapi righteous juga menurut saya maknanya sama. Nah, tapi ada red flag di sini, yaitu kata ean, dan juga ada tense perfect subjunctive, yaitu pada kata eidt itu. Jadi menurut saya subjunctive di sini memberikan penjelasan bahwa apa yang telah terjadi di masa lampau itu, pengenalan tersebut, itu bisa diperoleh atau bisa tidak dialami atau tidak diperoleh oleh Johannine Circle. Karena penggunaan kata orang kedua jamak tersebut juga menjelaskan bahwa ada kemungkinan di antara mereka bahwa ada yang beroleh pengenalan tersebut atau ada yang tidak. Nah, buat yang mereka yang telah memperoleh pengenalan akan Tuhan Yesus yang adalah just and righteous, maka pengenalan tersebut memberikan dampak yang akan dijelaskan pada klausa berikutnya, yaitu ginoskete hoti pas ho poion ten dikayosunen ex auto gegenetai. Saya translate you, yang adalah plural di sini. You know that all atau everyone atau every yang sering terjemahkan juga setiap, everyone who doing just atau practice righteousness itu has born out of him, telah dilahirkan dari dia. Di sini saya melihat bahwa Rasul Yohanes itu sedang menegaskan bahwa ada fakta bahwa semua orang yang berbuat kebenaran itu memiliki bukti, adalah bukti bahwa menei itu telah terjadi, ya, antara Roh Kudus yang menei dan juga orang percaya yang menei di dalam dia. Dan menei yang terjadi ini adalah bukti bahwa mereka itu lahir dari dia. Nah, jadi orang-orang yang demikian inilah orang-orang yang doing just, orang yang menei di dalam Tuhan dan Roh Kudus menei di dalam dia. Orang-orang demikianlah yang saya belajar bahwa itulah yang Rasul Yohanes maksudkan sebagai orang yang benar-benar lahir baru. Nah, di klausa selanjutnya, idete potamen agapen dedoken hemin hopater ina teknateo kletomen. IDT ini ada, menurut saya tiga ini sepadan translation-nya, yaitu behold atau see atau take heed, perhatikan. Potamen ini saya terjemahkan what kind of love that the Father has given to us. Ya, dedoken ini saya terjemahkan sebagai has given. Jadi karena ini perfect, that we should be called children of God. Ina tekna theo kletomen.
Nah, ini menarik, ada interrogative adjektif potamen. Ini kalau saya belajar dari Spiros, ini menunjukkan kualitas, ya, menunjukkan kualitas. Oleh karena itu saya mengomentarinya adalah potamen ini menunjukkan kualitas kasih yang Bapa berikan kepada Yohanes Circle. Seperti itu, dan Rasul Yohanes menginginkan atau menghendaki, ya, karena ini sifatnya imperatif, videte, menghendaki agar mereka mengetahui atau memperhatikan atau melihat hal tersebut. Ya, jadi kasih dari Bapa ini begitu luar biasa, dan Rasul Yohanes memerintahkan, menghendaki agar Yohanes Circle itu untuk mengetahui atau memperhatikan hal tersebut. Nah, kasih ini diberikan kepada Yohanes Circle ini bukan sebuah janji di masa mendatang, seperti yang terlihat pada kata denoken dengan tense perfect aktif indikatif, yang menunjukkan fakta bahwa kasih tersebut telah diberikan. Nah, teknateo ini adalah panggilan baru bagi Yohanes Circle sesuai dengan kasih yang Bapa berikan. Jadi kasih ini juga menyatakan bahwa pengangkatan sebagai anak adalah bukti dari kasih tersebut. Lalu klausa berikutnya adalah diatauto hokosmos o ginoskei hemas oti o ekno auton. Because of this, the world not know us, because they do not knew him. Nah, ini menurut saya ada sebuah faktor pembeda atau ada sebuah faktor penentu mengapa dunia tidak mengenali kita. Dan faktor penentu ini atau faktor pembedanya ini adalah berkaitan dengan pengenalan akan Bapa. Nah, mengapa dunia tidak mengenal kita? Klausa ini menyatakan bahwa karena memang mereka tidak mengenal Bapa. Karena mereka tidak mengenal Bapa, mereka juga tidak mengenal siapa yang lahir born out of Him. Oleh karena kita born out of Him, ya, maka Allah mengenal kita, orang-orang percaya anak-anak Tuhan mengenal kita, tapi the world tidak mengenali kita. Hokosmos o ginoskei hemas. Dunia tidak mengenali kita. Mengapa demikian? Seperti yang tadi dijelaskan, ada faktor pembeda, yaitu faktor pengenalan akan Bapa. Selanjutnya Yohanes menuliskan hagavetoi nun teknateo esmet kai opo evanorete ti esometa. Beloved, now we are the children of God, but what we will be or become has not yet appeared. Saya melihat bahwa Rasul Yohanes menyatakan ada sebuah fakta berkaitan dengan status yang kita telah terima, yaitu teknateo atau anak-anak Allah. Apalagi berkaitan dengan penegasan waktu telah dinyatakan oleh Rasul Yohanes sendiri dengan penggunaan kata nun, yang artinya adalah sekarang, saat ini. Saat ini kita semua, Yohanes Circle, Rasul Yohanes termasuk Yohanes Circle, itu sudah menyandang status ini, yaitu teknateo, anak-anak Allah. Dan status ini bukanlah status yang hanya akan diterima di waktu mendatang, tapi saat ini pun kita sudah menyandang status ini. Tapi Rasul Yohanes juga di klausa berikutnya menyatakan bahwa perwujudan dari status ini belum terjadi. Nah, perwujudan ini dalam arti bukan mengkaitkan dengan status tersebut, akan tetapi ada sebuah kata yang penting juga di klausa selanjutnya, yaitu evanerote ini memberikan petunjuk atau mengkaitkan dengan kedatangan Tuhan Yesus. Jadi ini kalau dikaitkan dengan ayat sebelumnya, evanerote ini itu berkaitan erat dengan parousia. Jadi perwujudan bagaimana wujud kita sebagai anak-anak Allah itu, menurut saya itu adalah maknanya literal dalam bentuk tubuh kemuliaan. Dan klausa selanjutnya sangat menjelaskan, oidamende hoti ean vanerote, homoioi auto esometa, hoti opsometa auton katos esti. Ini saya translate secara literal, but we know that when he appears, we shall be like him, because we shall see him as he is. Nah, ini yang saya maksud dengan perwujudan dari klausa sebelumnya. Jadi, perwujudannya ini dalam arti bahwa kita akan diubahkan. Ya, kita akan diubahkan. Ada sebuah perwujudan dari kasih Allah yang mengangkat kita sebagai anak-anak Allah pada waktu parousia atau kedatangan Tuhan Yesus. Kita akan menjadi anak-anak Allah
Tapi bukan hanya sebagai status, tapi juga ada tubuh kemuliaan. Sampai yang sama seperti yang Tuhan Yesus nyatakan nanti pada hari kedatangannya. Hal ini menunjukkan sebuah pewahyuan yang luar biasa berkaitan dengan perwujudan ini ya. Jadi baik Rasul Yohanes maupun Rasul Paulus, karena saya mengerti juga bahwa tubuh kemuliaan juga bukan disinggung, tapi dicatat oleh Rasul Paulus. Nah, pewahyuan tentang tubuh kemuliaan ini menurut saya, sewaktu itu diberikan kepada Rasul Yohanes maupun Rasul Paulus, itu luar biasa sekali. Karena dua pribadi ini, kedua Rasul ini, jarak pelayanannya tidak dekat, ya. Tapi Roh Kudus mengilhami kedua Rasul tersebut dengan pewahyuan janji yang luar biasa. Saya waktu merenungi ini, mempelajari ini, wah luar biasa sekali. Sangat mengucap syukur sekali. Ada sebuah janji yang luar biasa berkaitan dengan perwujudan kita nanti sebagai anak-anak Allah dan kasih karunia Allah lewat pengaruniaan tubuh kemuliaan. Saya lanjut ke ayat selanjutnya, ke klausa selanjutnya. Kai pas ho ekhon ten elpida tauten et auto agnisei eauton katos ekeinos agnos esti. But all who have this hope toward him purify himself as he is pure. Nah, ini saya mencatat bahwa elpida yang dimaksud ini tentu saja langsung berkaitan dengan parousia, yaitu kedatangan daripada Tuhan Yesus Kristus sendiri. Nah, kata pas yang terjemahkan pada all atau every ini dengan tegas tidak memberikan pengecualian. Sehingga setiap orang yang memiliki pengharapan akan kedatangan Tuhan Yesus, itu memiliki tanggung jawab juga untuk agnisei eauton. Yang menurut saya itu adalah bagian dari proses sanctification. Kalau terjemahan secara literalnya, agnisei eauton itu purify himself. Ini yang saya maksud dari bagian daripada proses sanctification itu sendiri. Nah, tujuan daripada proses sanctification ini, seperti yang telah dinyatakan pada kelas selanjutnya, adalah karena karakter atau sifat atau kualitas yang dimiliki oleh Tuhan Yesus sendiri, yaitu adalah agnos, yaitu pure, seperti itu. Nah, ini saya waktu merenungkan klausa ini, sini saya belajar bahwa kehendak Allah itu sangat jelas. Bahwa Allah menghendaki kita itu tinggal di dalam Dia. Dan sewaktu nanti Tuhan Yesus menyatakan diri pada parousia, ada kerinduan, ada kehendak yang Tuhan Yesus nyatakan juga kepada kita. Di sini saya menyimpulkan bahwa secara istilah teologis lebih umumnya adalah Allah menghendaki kita diubahkan menjadi serupa dengan gambaran anaknya Tuhan Yesus Kristus. Jadi ini adalah kehendak Allah yang sangat-sangat sangat jelas sekali dinyatakan oleh Rasul Yohanes, dan saya belajar bahwa ini adalah sebuah perkara yang penting sekali karena Alkitab dan rasul-rasul, baik Rasul Paulus maupun Rasul Yohanes, ini menyatakan sebuah kehendak Allah yang sangat penting dan sangat jelas sekali, yaitu kita diubahkan serupa menjadi gambaran anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Demikian presentasi saya. Terima kasih untuk atensinya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.